Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratna Lestari dengan NPM 21170051077. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk kuis 2 dengan judul Perbedaan Arsitektur dengan Organisasi Komputer, Konsep Stored Program. Jadi, arsitektur dan organisasi komputer sangat diperlukan dalam menciptakan sebuah sistem komputer yang mampu bekerja dengan maksimal sehingga mampu memenuhi kebutuhan dari pengguna. Kemudian di sini ada pengertian. Yang pertama ada arsitektur komputer, yaitu adalah suatu konsep atau gambaran mengenai suatu perancangan dan struktur dalam pengoperasian dasar dalam sebuah sistem komputer. Kemudian ada organisasi komputer, yaitu merupakan seperangkat komponen yang interkoneksi dengan tujuan agar fungsi komputer dapat berjalan secara keseluruhan. Kemudian di sini ada perbedaan. Yang pertama ada perbedaan dari segi definisi. Perbedaan yang utama terletak pada definisi keduanya. Arsitektur lebih menekankan dari segi perancangan yang berwujud rencana cetak biru yang terkandung deskripsi secara fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain. Yang kedua ada arsitektur bisa sama, tapi organisasi komputer akan berubah. Jadi sebuah arsitektur komputer yang merupakan konsep perencanaan dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama, sedangkan organisasi komputer perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga organisasi dapat berubah. Yang ketiga ada komponen arsitektur komputer dan organisasi komputer. Yang pertama ada set instruksi. Disebut juga bahasa mesin karena terdapat data instruksi yang lengkap dan dapat dipahami oleh CPU. Set instruksi disebut juga sebagai bahasa mesin dan berbentuk biner yang dipahami sebagai bahasa assembly dan dimengerti oleh programmer. Selanjutnya ada unit aritmatika dan logika. Adalah aspek dalam arsitektur komputer yang memiliki peranan dalam melaksanakan fungsi perhitungan aritmatika. Operasi matematika antara lain penjumlahan dan pengurangan, pembagian dan perkalian yang dilakukan dengan dasar penjumlahan. Yang ketiga ada teknik pengamalatan. Ada 7 teknik pengamalatan antara lain ada immediate addressing, direct addressing, indirect addressing, register addressing, register indirect addressing, displacement addressing, dan stack addressing. Kemudian ada mekanisme 1/0. Fungsi dari manajemen 1/0 yaitu sebagai pengirim perintah ke perangkat 1/0 untuk menyediakan layanan, menangani kesalahan perangkat 1/0, penanganan terhadap interupsi peralatan 1/0. Organisasi komputer memiliki beberapa komponen fungsional sebagai berikut. Yang pertama ada sistem memori. Memori adalah suatu komponen yang berperan dalam penyimpanan data dan informasi dalam komputer. Memori terletak di dalam CPU dan terdiri dari 3 level, yaitu physical register di CPU, primary memory, dan secondary memory. Kemudian ada teknologi hardware. Perangkat keras atau hardware merupakan bagian fisik dari komputer. Ada beberapa unit dalam perangkat keras antara lain unit masukan atau input device, kemudian ada unit pemrosesan atau process device, kemudian unit keluaran atau output device, ada unit tambahan atau peripheral, dan yang terakhir ada unit penyimpanan atau backing storage. Selanjutnya ada perangkat lunak. Fungsi dari utama perangkat lunak atau software yaitu melakukan tugas yang lebih spesifik sesuai perintah pengguna, seperti kebutuhan untuk desain, edit video, game, dan lainnya. Kemudian ada CPU atau Central Processing Unit, salah satu bagian dari perangkat keras yang berperan dalam pelaksanaan perintah dan pengolahan data yang berasal dari perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah sinyal-sinyal komputer. Sinyal kontrol sebagai komponen pengatur yang memiliki fungsi untuk mengolah sinyal umpan baik dan sinyal memasukkan acuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari materi kuis 2 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.